Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selamat Imam, peserta PPG Project 2021 untuk LPTK IAIN Salatiga pada kelas Akidah Akhlak B. Di sini saya akan mempresentasikan ujian komprehensif. Al-Quran, Pak. Al-Quran. Yang punya gambar apa? Anak sedang mengaji Al-Quran, Pak. Sedang mengaji Al-Quran. Ya, anak-anak, kita ketahui ya bahwa Al-Quran itu adalah salah satu kitab yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW lewat malaikat Jibril. Di sini untuk pengertian dari iman kepada kitab Allah, yaitu iman kepada kitab Allah berarti itu membenarkan bahwa semua kitab itu diturunkan langsung oleh Allah, jadi tidak dibuat-buat oleh manusia. Yang kedua, percaya atau beriman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Kan rukun iman ada berapa anak-anak rukun iman itu semuanya? Dan 6, Pak. Nah, untuk iman kepada kitab Allah itu adalah rukun iman yang ketiga. Kitab Allah adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya sebagai rahmat. Berarti kitab Allah itu sebagai rahmat bagi umat manusia, kepada Rasul-Rasul dan petunjuk bagi seluruh manusia, agar tujuannya itu agar bahagia hidup di dunia maupun di akhirat. Anak-anak sudah tahu belum jenis-jenis atau macam-macam kitab Allah ada berapa kira-kira? Ada empat. Yang pertama apa? Taurat, terus Zabur, terus Al-Quran. Taurat itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Taurat itu artinya syariat atau perintah. Dan di dalam Taurat itu sendiri itu berisi tentang keyakinan untuk menyembah Allah serta larangan menyembah berhala. Makanya ada penyebutan bahwa waktu itu zaman Nabi Musa ajarannya adalah ajaran agama Tauhid. Nah, Tauhid itu ada benang merahnya sama agama Islam yang kita anut. Yang kedua, kitab Zabur. Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Sedangkan arti Zabur sendiri adalah tulisan. Di dalam kitab Zabur tersebut berisi tentang beberapa zikir, pengajaran, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah untuk Bani Israel. Selanjutnya, kitab Injil. Kitab Injil itu artinya kabar gembira dan diturunkan kepada Nabi Isa di mana? Mendengarkan Pak Imam. Mendengarkan Pak Imam. Dalam bahasa kitab Injil itu di dalamnya itu berbahasa Yunani, atau kalau zaman dulu itu namanya Suryani, bahasa Suryani. Nah, dalam kitab Injil itu berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Selanjutnya yang terakhir, kitab Al-Quran yang sering kita baca sebagai umat Islam, kitabnya kita umat Islam, itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran sendiri artinya adalah bacaan, dan untuk Al-Quran itu berbahasa Arab. Dalam Al-Quran, kandungan Al-Quran itu berisi tentang akidah dan keimanan, ibadah penciptaan manusia, kisah-kisah, hubungan manusia dengan Allah, dan petunjuk untuk keluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Jadi di sini Al-Quran itu berfungsi sebagai kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, anak-anak, tadi kitab-kitab apa yang baru saja Bapak sebutkan itu? Allah, Injil, dan Al-Quran. Nah, Sudarno, kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam, Pak. Isa. Nah, Zumratul, Zabur itu diturunkan untuk siapa? Nabi Daud, Pak. Nabi Daud, dan dirisalahkan kepada umatnya. Selanjutnya kita akan
membahas tentang meyakini kitab Allah. Nah, kalau kita meyakini kitab Allah, itu berarti mempercayai bahwa Allah menurunkan ajaran-ajarannya dalam sebuah kitab kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan petunjuk bagi umat manusia. Jadi kitab-kitab Allah itu bukan sembarangan tulisan yang dibuat oleh manusia, itu bukan, tapi langsung aturan dari Allah, diwahyukan kepada nabi atau rasulnya untuk disampaikan kepada kaumnya. Kita sebagai umat Islam mempunyai beberapa kewajiban terhadap kitab-kitab Allah yang diturunkan tersebut. Yang pertama, mempercayai adanya 4 kitab-kitab Allah tersebut. Jadi kita harus percaya bahwa Allah itu benar-benar menurunkan 4 kitab suci. Yang kedua, mempercayai bahwa seluruh kitab tersebut datangnya dari Allah. Seperti Pak Guru katakan tadi ya, bahwa Al-Quran bukan dibuat oleh manusia, bukan dikarang oleh manusia, tapi langsung dari Allah. Kewajiban yang ketiga adalah membenarkan berita tentang kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran, atau istilahnya sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Kewajiban selanjutnya adalah mengamalkan hukum-hukum dari kitab Al-Quran, salah satu kitab yang diturunkan oleh Allah tersebut. Anak-anak paham penjelasan Pak Guru? Terlalu cepat atau bagaimana ini? Sudah paham, Pak? Iya, Pak. Paham, Pak. Ya, kalau paham, lanjut ke materi. Jadi kitab terakhir itu yang kitab Al-Quran itu sebagai petunjuk ya, tempat yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul menjadi petunjuk bagi umatnya masing-masing. Nah, setelah Al-Quran itu diturunkan, maka semua manusia harus mengikuti Al-Quran. Kenapa nah Islam kita harus mengikuti Al-Quran? Nah, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa naqdisi lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Baik, Pak Islahul. Oke, Pak. Pak Islahul tadi materinya apa, Pak Islahul? Beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman pada kitab-kitab Allah itu kalau berdasarkan rujukan teori belajar itu lebih bagus pakai teorinya siapa? Yang politik, yang kognitivism, konstruktivism, atau yang humanistik? Yang konstruktivisme, yang membangun. Yang membangun. Nah, ini bentuknya kira-kira seperti apa? Membangun seperti apa yang digambarkan di situ? Membangun kepercayaan, keyakinan bahwa kitab Allah itu benar-benar diturunkan oleh Allah, bukan rekayasa manusia, Pak. Dan terus, ya. Untuk memperkuat bahwa kitab Allah itu bukan rekayasa manusia, itu poin apa yang bisa ditambahkan di dalam materi pelajaran kalian? Poin-poin yang bisa ditambahkan untuk menguatkan materi tersebut itu dengan diberikan bukti-bukti keautentikan kitab-kitab Allah tersebut, Pak. Baik, kira-kira dengan diberikan bukti seperti itu, murid bisa langsung paham atau tidak harus mikir panjang dulu itu? Ya, itu bisa mikir dulu, Pak. Mencari informasi yang lain dulu baru bisa memahami. Yeah. Output dari pembelajaran dengan itu, tujuan belajarannya apa sih yang ingin dihasilkan itu dari pembelajaran materi ini?
tujuan pembelajarannya itu agar siswa-siswa itu mengetahui makna iman kepada kitab Allah. Jadi siswa itu diharapkan paham makna iman kepada kitab Allah tersebut, Pak. Terus tujuan yang kedua itu agar anak-anak bisa mengetahui macam-macam kitab Allah yang diturunkan dan juga tahu hikmah beriman kepada kitab Allah. Baik, kalau tujuannya seperti itu, maka dihubungkan dengan materi yang jenengan sajikan. Kira-kira materi yang jenengan sajikan dengan tujuan yang ingin diraih itu ada enggak sisi kekurangan yang harusnya ada tetapi belum ada di materi yang Masih ada, Pak. apa itu? Contohnya kalau hikmah beriman kepada kitab Allah itu contoh yang harus dilakukan itu bagaimana itu saya belum menyisipkan contoh-contohnya. Yang ada kan itu hanya kriterianya, hikmah kriteria. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa untuk referensi pada para peserta PPG selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.